Kami menonton sejarah yang berapa itu. Kalian gimana? Ayo kita nonton bareng yuk. Kami ke sana ya. Oke. Ayo kita nonton video sejarah yuk. Kemana tuh? Di sini aja kita nontonnya. Kita nonton bareng-bareng. Yang tugas bapak itu ya, yang sampai di review. Iya. Ayo kita tonton dulu. Let's go. Tadi menurut kalian filmnya kayak mana, weh? Menurut saya sih bagus ya. Bagus. Menurutmu, Der? Menurut saya bagus juga. Mantap, sempurna. Menurutmu, Kil? Bagus sih. Terus orang itu juga menang Oscar karena film itu. Sony juga bagus. Semuanya bagus, keren. Di situ tadi kayaknya aku lihat di film itu mereka lagi berada di markas besar Angkatan Laut Amerika Serikat. Terus di situ aku lihat mereka sedang mengetik seperti mengirim pesan kayak pakai mesin Jepang kuno gitu, kayak kalau kita kan udah ada ketik-ketik keyboard gitu. Kalau orang ini kayaknya baru dibuat gitu. Jadi masih banyak-banyak kabelnya. Terus orang itu kayaknya mau ngirim pesan ke Jepang gitu loh. Kalau aku sih nonton, ingetnya pas bagian pertamanya itu, dimana pas Jepang melawan armada Pasifik Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941. Terus aku ingetnya sih itu. Terus aku juga lihat di situ ada apa ya namanya, tokoh gitu, kayaknya jenderal atau apa namanya, Kolonel D. Kramer sebagai intelijen angkatan laut. Dia mengatakan kalau mesin itu katanya dapat menangkap setiap pesan antara Tokyo dengan kedutaan Jepang lainnya. Mesin itu akan ditelaah dan keluar dalam bahasa Jepang, dan nantinya mereka akan menerjemahkannya dalam bahasa mereka. Terus abis itu yang aku tahu, dan mereka akan mendapat pesan itu lebih cepat daripada kedutaan Jepangnya langsung. Terus di situ juga katanya Kolonel Rufus apa gitu. Terus Kolonel Rufus kepala di bagian timur jauh dan menjawab, pantas saja kau mendapatkan julukan operasi sihir gara-gara mereka mempunyai mesin yang cukup hebat, yaitu mesin tadi yang bisa mengirim pesan lebih cepat daripada kedutaan Jepangnya. Menurutmu gimana, Ron? Jadi menurutku waktu kita nonton kan, dari pihak Jepang itu ada namanya, sebutannya mereka sebut Gandhi. Jadi Gandhi itu namanya Kameto Kurojiwa, kalau nggak salah ya. Jadi si Gandhi ini penyusun strategi dari Jepang. Jadi Gandhi ini menyarankan untuk menyerang Pearl Harbor pakai 6 kapal induk, bom selam, pesawat torpedo. Ya, jadi gitu dah. Apa, pesawat torpedo? Iya, pesawat torpedo. Kayaknya aku ada lihat lah. Pesawat torpedo kemarin tuh menjatuhkan sesuatu, kayaknya bom ke lautan gitu. Dan yang mengemudikan pesawat tersebut yaitu Letnan Kolonel Fuchida dari kapal induk Akagi namanya. Nah itulah si Fuchida itu kan pemimpin perang Pearl Harbor. Terus pas mereka di kapal itu, anak buahnya Fuchida itu bilang kayak gini, Yamato ada seorang pemimpin yang dibutuhkan dan dipercaya.
Terus abis itu karena si Yamato ini bisa menggunakan pesawat gitu kan, tapi dia hanya wakil menteri angkatan. Terus Laksmana Madya Isoroku Yamato ini adalah panglima besar kan. Terus dia datang dengan diiringi musik dan disertai dengan rasa hormat dari angkatan laut yang ada di situ. Baru abis itu mereka ke suatu ruangan untuk berbincang-bincang mengenai perang nanti. Itu sih yang ku ingat. Menurut Andre? Menurut yang udah aku tonton tadi ya, Belanda, Amerika ini udah apa Masih namanya? belum move on ya dari Belanda kemarin. VOC, gara-gara VOC ya. Itulah Lanjut. Amerika kan sudah nerima pesan nih dari Jepang kayaknya kalau akan ada penyerangan, tapi nggak tahu, belum dipastikan tanggal atau harinya. Jadi karena Amerika ini udah mulai kayak guncang gitu, jadi orang itu punya strategi untuk bersiaga di daerah-daerah yang udah ditentukan. Itulah mengeluarkan sebuah pesawat. Baru kan nggak semua tuh, kalau di militer tuh pesawat harus nggak semua gerak. Jadi ada beberapa pesawat yang ditinggalkan di tengah-tengah, dibuat strateginya ditumbuk di tengah karena udah dari pimpinannya, dari jenderal tertinggi di Amerika itu mengatakan kalau misalnya pesawat yang nggak dipakai diletak di tengah. Dan ada juga mayor atau apa itu ya nggak setuju. Dia nanya, kenapa pesawatnya, apa yang kalian lakukan hal bodoh seperti ini? Baru dibilang pesawat akan diletak di tengah-tengah, kata bawahannya ini. Baru dibilang lagi, ini suatu hal yang bodoh karena kalau ada penyerangan dari udara, satu pesawat saja meledak, semuanya bakal meledak juga. Nah, jadi itulah baru langsung disambut sama bawahannya itu, dibilang ini udah utusan dari jenderal, nggak bisa diganggu. Langsung pergi lah, mayor itu langsung ngalah. Nah, habis itu di satu scene lagi berpindah ke Jepang. Jepang di atas kapal induknya sedang menyusun strategi. Jepang awalnya mikirnya itu dikasih 6 kapal induk, tapi ternyata cuma dapat bagian 3. Nah, habis itu pas penyerangan itu ada satu perwira yang nggak terima karena dia nggak mau ngelakui penyerangan kayak gini. Udah sih itu aja yang gue tengok. Hayati juga Ya. Andre, panjang juga. Lumayan lah. Menurut gue sih, habis itu scene beralih ke Jepang. Jepang itu terbang di atas sebuah pulau itu, kayak pulau Hawaii gitu. Habis itu tentara Jepangnya itu bilang kayak indah, bagus gitu. Habis itu scene beralih ke tentara Amerika. Tentara Amerika ini ngomong-ngomong lah dengan satu kawanannya kan. Di situ dia disuruh kawannya itu untuk jaga radar gitu. Jika misalnya melihat ada keanehan gitu, maka segera dilapor ke telepon. Kita situ aja sih. Udah azan sih weh. Kalian nggak mau pulang? Pulang lah. Ayo. Kan. Pulang yuk. Yuk. Allah Akbar.